Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu Lughah Al-Arabiyah. Sebelumnya kita doakan bagi yang Allah beri uji, cobaan, berupa sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan la ba'sa tahur insyaallah, dan semoga menjadi penggugur dosa untuk beliau. Ahibatu wa ummahati fillah rahimakumullah. Dan untuk yang saat ini sedang diuji dengan tidak bisa hadir, ya semoga Allah mudahkan. Yassarallahu umurana jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan demi kemudahan untuk bisa beramal saleh di pertemuan kita pada sore hari ini. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Tentu perjalanan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab tidak mudah, penuh dengan lika-liku. Tidak terasa sudah setahun atau lebih mungkin ya di kelas A ini, perjuangan masih panjang. Yakinlah bahwa apa yang kita sempatkan waktu kita di setiap hari Senin ba'dal asar ini, setiap pekannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita derajat yang tinggi di sisinya, sehingga kita bisa berjumpa di waktu yang berbeda, di alam yang berbeda, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhwati fillah rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Inna idhamal bala, sesungguhnya besarnya bala, cobaan yang menimpa kita, baik itu yang kita tidak sukai atau bahkan yang kita benci. Cobaan apapun bentuknya, kehidupan ini, belajar dalam menuntut ilmu, cobaan demi cobaan yang kita hadapi, ma'a idhamil jaza, akan berbanding lurus, akan bersama. Yang namanya besar cobaan akan bersama dengan besarnya balasan. Jika kita bersabar, balasannya apa? Surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bersabar dalam menuntut ilmu akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kelas ini A ini hanya berjumlah 8 atau 9 orang ya kurang lebihnya. Tapi yang 9 ini kita jadikan ya ladang pahala untuk bisa beramal soleh, untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan
bahasa Arab yang saat ini kita pelajari, dan ini momentum buat kita agar bisa bersungguh-sungguh menyempatkan waktu, meluangkan pikiran kita untuk bisa mempelajari al-lughatul arabiyyah. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan lanjutkan karena qadarullah wa masya'a fa'al pekan lalu tidak bisa hadir, maka pekan ini dan pada bulan ini berjumlah 5 pekan. Mungkin kita akan sepakati bersama, harusnya ini adalah pekan keempat, ya, di mana pelajaran kita, jadwal kita adalah mempelajari mutola'ah fi ulumil Quran, ya, mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, ya. Tapi karena jumlahnya ada 5 pekan, bagaimana kalau kita sepakati fil usbu'il qadim, di pekan depan insyaallah, untuk mutola'ah fi ulumil Quran atau mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Quran. Muwafiq insyaallah Ummahat. Muafiq Muwafiq insyaallah insyaallah. Ustaz. Muafiq insyaallah. Insyaallah Insyaallah. Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau sudah kita sepakati, kita mulai ya. Lanjutkan di pertemuan kali ini kita akan masuk di halaman 57. Ya, halaman 57. Ya, pada bagian 2 kelas ya sudah kita kerjakan Ummahat. Ya, bagian dari wajib manzil. Lalu kita masuk ke bagian 3, 4 ya. Di sini yang ada di hadapan kitab dulu ya yang akan kita bahas. Ya, sebelum nanti lebih lanjut ada di dalam papan tulis ya yang ada di hadapan Ummahat. Kita lihat pada bagian 3, hati khamsatan as'ilatan wa ajwibatan kal misalil ati. Berikan, hati berikan. Ya, 5 pertanyaan dan 5 jawaban, ajwibah, jawaban. Seperti contoh berikut. Ya. Penggunaan kata a'indaka dengan domir ka. Domir anta. A'indaka qalamun. Maka jawabannya na'am indi qalamun. Ya. Kira-kira kalimat apa lagi Ummahat? Pertanyaan apa lagi selain menanyakan pena? Ada yang bisa? Silakan. Sini ada Ibu Rumaisa ya. Nyala mic-nya. Iya. Kesengaja. Kira-kira Ibu Rumaisa. Pertanyaan berikutnya. Pakai yang Aindaka Ustaz. Naam. Aindaka kitabun. Naam. Naam. Indi kitabun. Indi kitabun sahih. Di sini ya syukran kepada Ibu Rumaisa. Pertanyaan dan jawaban ini itu berkenaan dengan benda ya. Berkenaan dengan benda. Ya, apalagi selain itu Ummahat. Nah, ini kita nggak usah nunjuk-nunjuk nih. Kesadaran Ummahat saja yang mau menyampaikan aktif ya. Kira-kira selain kitabun, kalamun apalagi Ummahat? Pertanyaan berikutnya. Silakan. Indaka sayyaratun. Betul, bisa sahih. Na'am indi sayyaratun. Masya Allah. Ibu Pipin punya mobil ya, Masya Allah. Ya. Insyaallah Iya semua betul. benar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam indi sayyaratun. Ya, Masya Allah. Selain itu, Mahat apa lagi? Satu lagi mungkin. Baitun. Ini ada Ibu. Baitun. Masya Allah. Diambil semua nih sama Ibu Pipin. Ya, sorry. Indaka baitun. Ya. Naam indi baitun. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Ya. Ini tentang benda-benda yang ditanyakan. Bukan makhluk hidup ya. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Berikutnya pada bagian 4, hati khamsatan as'ilatan wa ajwibatan kal misalil ati.
A'indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Apabila jawabannya tidak ya, maka jawabannya la, tidak. Ma indi artinya saya tidak memiliki. Aku tidak memiliki. Ma indi. Qalamun. Ya. Kira-kira apa? Seperti tadi ya, sayaratun. Ibu Pipin jadi apa tuh? A'indaka sayaratun? Maka jawabannya apa? La, lama saya indi saya rot. La, ma indi. Harus ada Indi. ma. Ya, Hmm. liam. Ya, Lama ma itu artinya menafikan, saya meniadakan. tidak La memiliki. ma indi sayaratun. La ma indi baitun. Baik. La ma indi qalamun kitabun dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini untuk benda. Pertanyaannya ditujukan kepemilikan benda. Kalau orang gimana? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Apakah kamu punya anak laki-laki, anak perempuan, punya istri, punya suami? Apakah menggunakan kata aindaka? Tentu kitab ini berpendapat tidak boleh. Kitab ini berpendapat ya, muallif Dr. Abdul Rahim rahimahullah ya mengatakan bahwa beliau mengambil mazhab yang lainnya yang berpendapat bahwa indaka tidak boleh menggunakan ya makhluk hidup ahun misalkan seperti yang ada di papan tulis ya indaka ahun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki, ini kalimatnya salah, kurang tepat maksudnya. Nah, yang lebih tepat adalah menggunakan alaka ahun ya. Laka dengan indaka artinya sama. Kalau laka, li ditambahkan anta. Dia adalah, li adalah huruf apa Umahat? Huruf jar, mumtaz. Kalau inda itu sama dengan amama, fauqa. Namanya apa Umahat? Dorof. Zorof. Dan zorof adalah saudaranya huruf jar ya. Sebenarnya sama ya. Benar sama, cuma berbeda kosakatanya. Ya, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya sama pada asalnya. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan laka itu hanya untuk makhluk hidup yang berakal. Kalau indaka hanya untuk benda. Ya, itu pendapat yang digunakan oleh Dr. Abdul Rahim. Tapi kalau kita melihat yang rajih dalam hal ini kan kita harus belajar ya, meneliti juga umat. Seperti halnya ilmu fikih, ada perbedaan pendapat. Pendapat A, B, C, D. Mana yang rajih? Misalkan B. Berdasarkan penelitian apa? Dianalisa dalilnya, ya dari Al-Quran dan Sunnah, ijma' para sahabat dan lain sebagainya. Ahli bahasa pun sama. Ada pendapat jumhur bahasa, ya, yang dipimpin oleh Al-Imam Sibawai, Al-Imam Al-Kisai, ya, dan para ulama yang lainnya. Ya, Al-Imam Ajurumiyah, Ajurum ya, Ajurum itu yang membuat kitab Nahwu ya, Matan Al-Ajurumiyah ya. Dan kitab-kitab yang lainnya, Ibnu Aqil ya, banyak ya ulama-ulama ahli bahasa. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa sama, boleh. Aindaka qalamun alaka akhun. Aindaka akhun alaka qalamun, sama. Ya, boleh. Semuanya boleh. Nah, terlepas itu semua, kita ikuti yang ada di kitab terlebih dahulu. Dalam hal ini, aindaka untuk benda, alaka untuk makhluk hidup yang berakal. Fahim tunan insyaallah? Fahim. Insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita lanjut ke bagian 5. Itu Ustadz untuk Muanas dan Muanas sama apa lupa jadi. Muzakkar.
Iya, muzakkar itu jadi laka terus menjadi laki gitu, Ustaz. Perubahan. Untuk ya, itu kalau untuk kamu perempuan. Nah, ya. Nah, kalau kamu perempuan, aindaka untuk laki-laki, Iya. aindaki untuk perempuan, Baik. alaka untuk laki-laki, alaki untuk perempuan. Ini domirnya ya. Ya, baik, Ustaz. Ya betul, ya seperti itu. Nah, Kalau ya kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke bagian 5. Nah ini hanya mengulang saja ya bagian 5 ini. Ada gambar rumah. Ya, entah kenapa ya. Di sini ada gambar rumah, lalu ada domir. Nggak tahu kenapa memilih rumah ya. Ada apa namanya penjelasan yang mungkin kita. Nah, berumah bahasa Arabnya baitun karena mungkin gampang ya untuk dipahami ya. Baitun ditambahkan ana jadi apa Umah? Baiti. 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 Ya. Baitun ditambahkan anta. Rumah kamu laki-laki apa bahasa Arab? Baituka. Baituka. Rumahnya untuk dia laki-laki apa bahasa Arab? baituhu. Baituhu. Rumahnya untuk dia perempuan. Apa bahasa Arabnya? Baituha. 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 Sahih. Nah, kenapa yang diambil hanya domir ini? Padahal kan domir ada banyak ya Ummah. Ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, ini ya ada 14 domir tapi yang digunakan ada 4 di sini untuk mewakilkan saja. Ya, mewakilkan nanti di halaman 58 Ummah. Nah, Ummahat lihat di halaman 58 ya. Di sini ada perintah. Adifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddihun fil misal. Nah, ini adalah penjelasannya sekaligus perintahnya. Adif idhafahkan atau jadikan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, kita harus tahu Mahat kemarin kita sudah belajar baitu Hamidin adalah susunan apa, Mahat? Mudhafun wa mudhafun ilaih. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Ketika Hamidun diganti huwa, baitun ditambahkan huwa. Misalkan kita udah tahu nama orangnya, rumahnya dia menjadi apa? Baituhu. Ini baituhu susunannya sama dengan ini. Ya. Baitu adalah mudhaf, hu-nya itu kembali kepada Hamid yaitu mudhafun ilaih. Jadi kita harus sepakati ya. Domir muttasil itu jenis susunannya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Semuanya Ummah. Kitabi, baiti, baituhu, kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, semua itu pasti susunannya mudhaf wa mudhafun apa? Ilaih. Ya. Makanya di sini perintahnya adif. Ya, adif itu artinya kata perintah. Buat kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Dari kata-kata tersebut di mana susunannya itu ada yang namanya mutakallim. Mutakallim orang pertama. Nah, ini kenapa diwakilkan dengan penaku. Baiti, baitun ditambahkan ana. Ya, ana itu orang pertama Ummahat. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia juga sama kan? Orang pertama itu orang yang berbicara. Ya. Nah, orang yang pertama itu ada berapa? Ada 2 orang pertama di dalam bahasa Arab. Rumahku dan rumah kami. Nah, kita, kami, saya itu adalah orang apa? Keberapa? Pertama. Paham ya maksudnya dalam sudut pandang ini? Bahwa
kita sedang membicarakan orang pertama. Ya kita ini orang pertama. Yang lagi bicara itu orang pertama. Ya. Makanya perwakilannya adalah domir ana. Baitun ditambahkan ana, yaitu apa? Baiti. Qalamun ditambahkan ana, jadi qalami. Ya, itu mutakalim namanya. Orang pertama. Mutakalim itu orang pertama. Ya. Bahasa kitanya orang pertama. Bahasa aslinya mutakalim itu orang yang berbicara. Ya. Lalu berikutnya adalah mukhatab. Mukhatab itu artinya adalah orang kedua bahasa kitanya. Siapa orang kedua itu, Mahat? Dia, kamu, Dia, kamu. kamu, Dia. Kamu. Kamu bukan dia, kamu. Iya, kamu. Yang kita ajak bicara. Iya. kamu. Mukhatab itu yang kita ajak bicara. Ya. Misalkan Ibu Pipin dengan Ibu Aini sedang ngobrol nih, sedang diskusi. Nah, ya, Ibu Pipin statusnya orang pertama, orang keduanya adalah Ibu Aini. Itu, atau Ibu Aini orang pertama, orang keduanya Ibu Pipin. Nah, ini itu namanya apa? Orang kedua, mukhatab. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Jadi kayak lawan bicara gitu, Ustaz ya. Lawan bicara boleh. Kalau lawan bicara agak ngeri ya, masa dia lawan sih? Teman bicara gitu. Teman bicara. Sahih. Ya, teman bicara. Ya. Makanya mukhatab ini ditujukan kepada siapa? Nah, ada yang namanya khutbah. Pernah dengar ya khutbah ya? Ya. Khutbah itu adalah orang pertama bicara kepada orang kedua. Siapa? Jamaah. Makanya khutbah itu isi khutbahnya, ya, ceramahnya. Orang ceramah kan orang yang berceramah berbicara kepada siapa? Orang yang diceramahi. Nah, itu namanya orang kedua mukhatab, ya. Lalu yang berikutnya wal ghaib wal ghaibah. Ya, gaib ini orang ketiga dalam sudut pandang ini ya, definisinya. Ya, orang ketiga itu apa? Domirnya. Mereka. Mereka Ya. perwakilannya di sini dia laki-laki, dia perempuan. Iya. Ya. Dikatakan Gaib. ketiga. Iya. Ya. Makanya harusnya sih absensi itu tulisnya hadir atau gaib. Ya. Ya. Nah, gaib nggak hadir gitu ya. Nah, tapi kurang elok ya kalau bilang gaib ya, karena nggak ada kabar. Gaib itu bisa diartikan orang ketiga yang kita nggak dikabari, nggak ada informasi, ya. Nah, kalau izin kan jelas bahwa orang tersebut izin. Ya. Gaib untuk laki-laki, gaibah untuk perempuan, orang ketiga. Ya, makanya kan dalam hadis itu tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, maka yang ketiganya siapa? Gaib. Setan, dan setan gaib bentuknya. Nggak terlihat seperti itu. Kama huwa muwaddihun fil mithal, sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Contohnya apa? Qalamun. Hadza qalami. Ini penaku, berarti mutakallim tuh, orang pertama. Ini penaku. Hadza qalamuka. Ini penakmu. Orang keberapa? Kedua. Apa bahasa Arabnya? Qalamuka. Mukhatab. Ya. Ya. Hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Orang keberapa? Tiga. Ketiga. Gaib dan gaibah. Betul, sahih. Kenapa di sini nggak mukhatab dan mukhatabah? Karena mudah perubahannya. Qalamuka jadi ki, kan gitu aja ya. Jadi nggak perlu dijelaskan.
Di sini nggak perlu dijelaskan. Nah, yang perlu dijelaskan adalah orang ketiga nih. Huwa dan hiya perubahannya drastis. Qalamuhu jadi ha, ya. Qalamuhu dengan hadza qalamuha. Ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya coba kita latihan Ummahat. Di sini Ummahat tinggal tempel-tempel saja mengikuti contoh ya, hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Diganti ya mudhofnya kitabun. Jadi apa Ummahat? Hadza, silakan wahid isnan salasa. Hadza kitabi. Kitabi. Ada kitab yang sebelah. Kitabuka. Ada kolam. Ada kitabuhu. Ada kitabuha. Ya, hadza kitabuha. Ya, insyaallah mudah. Ya. Berikutnya sarirun, silakan ya diikuti. Berikutnya wahid isnan salasa. Ada sariri. Ada sariruka. Ada sariruhu. Ada sariruha. Ya, hadza sariruha. Berikutnya ismun. Wahid isnan salasa. Ada ismi. Ada ismuka. Ada ismuhu. Ada ismuha. Perhatikan Ummahat. Ya. Ismun. Kita sudah belajar dahulu kala. Ya. Ismun. Kan nggak ada hamzahnya. Nah, begini kan. Ismun. Ismun apabila tidak ada hamzahnya disebut dengan hamzah wasal. Ketika dia berdiri sendiri ismun. Ketika sebelumnya ada kata lainnya, misalkan hadza, jadi apa? Hadasmi. Hadasmun. Hadasmi. Ya. Sekarang diulangi Ummahat. Silakan. Wahid isnan salasa. Hadasmi. Hadasmi, hadasmuka, hadasmuhu, hadasmuha. Ya. Mau tidak mau kita harus baca sesuai dengan kaidah ya. Seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Berikutnya adalah mindilun ya. Wahid isnan salah. Ada mindulah. Hadza min dili, hadza min diluha, diluka, hadza min diluhu, hadza min diluhu, hadza min diluha. Sahih. Berikutnya ibnun. Ingat ibnun itu sama dengan ismun. Ismi. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hadza benuka. Hadza benuhu. Hadza benuha. Naam. Ya, hadza bani, hadza banuka, hadza banuhu, hadza banuha. Sayyaratun. Wahid isnan salasa. Hadza sayyarati. Hadza sayyaratuka.
Hada sayyaratuhu. هذا سيارته هذا Sayyaratuha. سيارتها Sampai lupa ya. Sampai lupa ya. Makanya kita diemin ya. Sayyaratuha. Hadhihi dong, dari Iya. mana? Gak ada yang inget. Maaf Ustaz, gak ada yang inget. Iya betul. Sama Hadi. Kuta ya. Iya, aduh, Lupa. sampai kemana-mana. Hati-hati, harus lebih teliti Ummahat. Ya, Ini silakan diulangi ya. Dengan Hadhihi wahid ibnan salasa. Haji Hadihi هذه sayyaratu. سيارتي هذه Hadihi سيارتك هذه Hadihi sayyaratuhu. سيارته Hadihi هذه sayyaratuha. سيارتها Masya Allah. Hadihi. Astagfirullah. Alhamdulillah. iya. Berikutnya langsung miftahun ya. Wahid isnan salasa. هذا مفتاح هذا هذا مفتاح مفتاحك Ada هذا مفتاحه هذا هذا مفتاحها Tuhan. Hadza miftahi, hadza miftahuka, hadza Ada miftah. miftahuhu. Huhu. Hadza Tahuhu. miftah. Ada miftahu. Iya. Sahih. Terakhir yadun. Wahid isnan salasa. Haza هذه يدي هذه يدي يدك هذه Yaduhu. يده Yaduha. هذه يدها Iya. Tadi ada yang kepleset ya. Betul. Hadhihi yadi. Ya. Yadi itu jadi nama orang di sini ya. Iya, ada. Di Arab yadi itu tangan. Yadi. Ya, hadhihi yaduka, hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha. Ya, sahih. Ya, fahim tunna Ummahat? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk bagian 6. Silakan Ummahat. Maafi soal? kalau kita mau mendoakan gitu ya Ustaz ya kan syafaqillah syafaqallah itu misalkan ada orang bilang misalkan anaknya sakit jadi kita doain anaknya itu kan orang ketiga berarti itu Orang ketiga. siapa misalnya anaknya laki-laki berarti syafahullah gitu ya Ustaz. Syafahullah, betul. Ya, tulisannya Kalau begini kita ya. bilangnya syafa'atullah Tergantung kondisi. Ya, syafahullah. Ya, misalkan lewat chat, nih kita lagi lewat chat ya. Ya, misalkan lewat WA. Mohon izin anak saya sedang sakit, misalkan. Ya. Ternyata Ibu Ida tahu nama anaknya Ibu Nurmala misalkan ya, Ummu Aisyah. Misalkan namanya Aisyah yang sakit. Ya. Lalu Ibu Ida mendoakan syafakillah ya Aisyah gitu ya. Ditujukan kepada Aisyah. Ya. Tapi kalau Ibu Ida nggak tahu. Yang pokoknya nggak kenal gitu ya. Kita ucapkan apa? Syafahallah. Pakai H ya. Syafa ha Allah. Ya. Syafahallah. Semoga Allah berikan kesembuhan ya kepadanya, kepada dia perempuan. Tergantung kondisi kalau lewat chat ya. Tergantung kondisi. Kita sedang bicara kepada orangnya yang dituju atau tidak. Ya. Misalkan Ibu Pipin sakit, bukan doa ya Ibu Pipin, ini contoh ya Ibu Pipin. Mohon maaf ya. Baik Ustaz.
Ya, Ibu Pipin sakit didoakan oleh Ibu Ida ya. Syafakillah la ba'sa turun insyaallah ya Ibu Pipin. Boleh ya. Tapi kalau kita tulisnya ya kita doakan kepada Ibu Pipin ya agar diberikan kesembuhan syafahallah. Sehat ya. Kan Ibu Ida sedang ngobrol dengan yang ada di grup WA bahwa kita doakan ya untuk Ibu Pipin atas kesembuhannya syafahallah la ba'sa turun insyaallah. Ya, Lebih bisa umum dipakai. gitu ya Ustadz maksudnya. Bukan Iya lebih kan? umum. Kayak kita bahasa Indonesia gimana? Ya, kita doakan kan semoga Allah berikan kesembuhan ya untuk kamu Ibu Pipin. Nah, bahasanya kan begitu ya. Pakai domir ka, domir ki gitu ya. Tapi kalau kita Ibu Aini nggak kenal Ibu Pipin lalu bilang ke umahat yang lain ya mohon doanya karena Ibu Pipin sedang sakit syafahallah. Semoga Allah berikan kepada Ibu Pipin kesembuhan. Dia ya seperti itu. Iya Ya Ustaz. tergantung kondisinya. Iya, tergantung kondisinya seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Jazakallah. Harus. Duh, ya wa iyaki. Domir ini sangat penting Umahat. Anda sering dengar nih kalau misalkan ada yang bertanya lalu setelah sudah tahu jawabannya bilangnya apa? Ke Ana jazakillah khairan. Oh, jazakillah. Ya. Kan ki itu untuk kamu perempuan. Lah, memang Ana perempuan bukan kan? Biasa Itu sering tuh. Iya, kalau nggak di grup tuh, grup kajian ya. Ada pertanyaan, kita jawab, lalu dibalas jazakillah khairan. Ya. Ada lagi yang jazakallah aja, nggak pakai khair. Itu repot juga tuh, bahaya juga tuh. Semoga Allah memberikan balasan. Balasan apa? Ya. Balasan apa? Kebaikan apa keburukan? Bisa jadi itu masalah buat kita. Ya, karena mungkin orang yang mengucapkan iri jadi bilangnya jazakallah, jazakillah. Semoga Allah berikan balasan yang buruk, bisa jadi kan balasan yang buruk. Ya. Jadi Tapi harus kita lengkap berbaik Ustadz sangka. ya. Pakai khair, harus pakai khair. Iya. Jazakillah khair, boleh disingkat. Jazakallah khairan juga boleh. Kadang ada Ada Ustadz lagi yang jasakila ahsanul jaza. Ya, ahsanul jaza, betul. itu Itu betul malah ya. betul. Ya, semoga Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Ya, ya. Nah, yang salah itu jazakillah khairan katsiran. Nah, itu juga kurang tepat. Kita nggak bilang ini menyimpang ya, kurang tepat ya secara bahasa. Ya, katsiran. Kenapa? Karena khairan itu sudah katsiran. Nggak perlu ditambah lagi. Semoga Allah memberikan balasan. Khairan, kebaikan, itu artinya adalah kasirul hasanat. Ya, banyaknya Balasan kebaikan. banyak. Iya. Iya. Ya. Itu Jadi nggak gaya perlu bahasa. Gaya bahasa hiperbola itu Ustadz Indonesia. bisa jadi ya. Apalagi kalau Indonesia. ada kalimat syukuran kasiran ya. Oh, syukuran kasiran. Ya. Ntar kalau ada syukuran kasiran, ada juga syukuran kolilan ya. Ya, terima kasih banyak dengan terima kasih sedikit ya. Kok terima kasih? Siap, Iya, siap. itu harus perhatikan. Ya. Nah, jadi yang betul apa? Syukran jazilan. Ya, jazilan itu artinya diberikan balasan. Ya, baik seperti itu. Ya, ada lagi afwan jiddan. Nah, ini juga salah. Nah, ya, maaf sekali. Maafkan afwan. Jiddan sekali ya, maaf sekali tinggal ditempel aja. Enggak begitu konsepnya. Maksudnya sangat minta maaf itu tuh menjadi begitu. Iya, kalau sangat minta maaf tuh bahasa Arabnya bukan itu, ma'dziratan.
Ceritanya mau latihan bahasa Arab, Ma'dziratan. Ustaz. Oh iya. Tempel-tempelin. Syukran Mm-mm. jazilan. Ya, Masya ya. Allah. Jadi kita tahu, oh ini tingkat pemahamannya sampai di sini. Mungkin bahasa yang lain, itu ya bahasa amiyah, bahasa pasaran. Boleh kalau pakai bahasa pasaran mah. Mau afwan jiddan, syukran kasiran, nah, suka-suka gitu ya. Nah kalau bahasa bakunya ma'dziratan, uzur, diberikan uzur. Mohon berikan uzur, ya maksudnya mohon maaf sekali, ma'dziratan. Ya. Mm-mm. Ya, seperti itu. Satu lagi, kalau ada yang menulis sebuah kalimat Bismillah, lalu ada kalimatnya, lalu dibalas wa Bismillah, itu juga salah, ya. Jangan mentang-mentang Assalamualaikum balasannya Waalaikumsalam, ngikutin Bismillah, tambahin wa aja, wa Bismillah. Cerdas Ya. itu kreatifnya orang Indonesia, Ustadz. Iya, Salah ya. iya. Ya. Astagfirullah. Nah, ini kesalahan ini sifatnya bahasa ya, jangan terlalu dibesar-besarkan juga ummahat. Wah, nih sesat nih pakai wa bismillah, jangan begitu. Ya. Kesalahan bahasa itu tidak mencapai derajat dosa. Tidak, ya. Keburukan tidak juga. Bisa jadi ada kejahilan atau bisa jadi pakai menggunakan bahasa pasaran gitu ya. Ya kita maklumi kondisi ya. Itu tidak sampai ke derajat yang dapat mendapatkan dosa, tidak ya. Nah, kalau derajat yang mendapatkan dosa itu adalah ya kalimat yang sering kita ucapkan. Apa itu? Almarhum. Ya. Almarhum, almarhumah. Ya. Kapan dia bisa mendapatkan dosa? Ketika dinisbatkan kepada orang kafir. Sering nih. Ya, kemarin itu ada saudara kami yang non muslim, ya, almarhum Kristina misalkan, namanya Kristina kan, Kristen ya. Kristina siapa gitu ya. Almarhumah, almarhumah. Itu nggak boleh. Itu bisa masuk ranah agama, dosa. Ya. Bahkan kata almarhum sendiri aja kurang tepat. Kalau kepada orang muslim bilang almarhum, menggunakan kata almarhum itu kurang tepat. Yang betul apa, Umar? Rahimahullah. Rahimahullah. Rahimahullah atau Allah yarham. Ya Allah ya. Allah ya. Nah, kalau umpama umahat bingung mau pakai domir apa, mutasilnya laki apa perempuan, kan kalau laki-laki rahimahullah, kalau perempuan rahimahallah, ya udah menggunakan kata Allahu yarham. Ya. Allahu yarham itu tidak disebutkan domir mutasilnya, boleh, ya, boleh. Untuk laki-laki dan perempuan sama ya Ustadz ya? Sama Allahu yarham, disingkat. Aslinya itu Allahu yarhamuhu. Ya, tulis ya di sini. Ini sekedar tambahannya. Allahu yarhamuhu atau yarhamu ha untuk perempuan. Tapi disingkat. Ya, tetangga saya Abdullah, Allahu yarham, bilang begitu, boleh. Ya. Tetangga saya Zainab, Allahu yarham. Dulu menceritakan tentang rahimahullah. Boleh. Daripada pusing-pusing rahimahullah, rahimahallah, bingung ya. Umpama ya orang awam. Allah yarham aja, Allah yarham. Semua ya di mana semoga Allah merahmati. Ya, merahmatinya. Ya. Ini kesalahan-kesalahan bahasa yang sering kita lihat di tengah masyarakat ya. Terkait dengan domir, penggunaan domir ya. Ya. Bahkan kemarin ada yang juga bertanya ketika seorang ummahat bertanya lalu mengucapkan jazakallah khairan, maka Anda jawab
ya, wa iyaki. Lalu nanya, apa artinya wa iyaki Ustaz? Bukannya jawabannya wa jazakillah khairan. Nah, ini juga disingkat ya, wa iyaki itu artinya dan begitu juga dengan artinya. Ya, apalagi kalau di chat kan, kalau nggak ada pesan otomatis, repot nulisnya panjang gitu kan. Wa iyaki itu aja lebih mudah. Artinya juga sama kok, saling mendoakan juga. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Paham Benar, Naja. insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Maafi soal insyaallah. Maaf ya Ustaz. Maafi soal, alhamdulillah. Kita lihat bagian 6 ummahat. Ya, ada waktu sedikit lagi 7 menit, 8 menit. Ya, Iqra. Ya, bacalah. Penggunaan kata li ditambahkan domir. Kalau tadi kan inda ditambahkan domir. Ya, li ditambahkan domir ana jadi li panjang. Li ditambahkan anta jadi laka. Li ditambahkan huwa jadi lahu. Ya, li ditambahkan laha, hiya jadi laha. Ya. Kita lihat di sini contohnya nomor 1. Ana bacakan ummahat bisa ikuti ya bersama-sama. Li ukhtun wahidatun. Li Li ukhtun wahidatun. Nah, artinya li ukhtun wahidatun. Saya punya saudari, satu saudara. satu Oh, saudara. wah, satu saudara perempuan ya. Saya memiliki satu saudara perempuan atau satu saudari. Ya, sahih. Ya. Berikutnya rakam isnan. Alaka akhun. Silakan. Alaka akhun. Sama-sama. Alaka akhun. Alaka La. akhun. Mali akhun. La mali akhun. Mali akhun. Naam. Ya, apa artinya alaka akhun la mali akhun? Apakah Apakah kamu punya kamu Apakah punya kamu punya saudara laki-laki? Tidak. Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Iya, sahih. Ya, sama ya pertanyaannya dengan jawabannya seperti yang ada di bagian 3 dan 4. Ya. Iya. Berikutnya rakam salasah. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti Laha tiflun saghirun. Artinya saudara perempuan saya. Perempuan saya Dia mempunyai tiflun. punya Tiflun apa Ustaz? jawab dulu, nggak tahu tiflun. Enggak. Tiflun sogir kecil. Tiflun itu waladun. Oh, anak laki. Anak laki. Anak kecil, anak Oh. kecil. Tiflun Berarti itu sogir, anak kecil yang kecil. persamaan kata ya Ustadz ya. Persamaan tapi tak sama. Iya. Kembar tapi beda. Ya. Kalau waladun itu dia sudah agak lebih dewasa. Kalau tiflun di bawahnya waladun. Dari balita sampai dia TK, ya, PAUD TK, yaitu namanya tiflun. Makanya ada di sekolah itu kan RA, Raudatul Atfal, ya, atau Bustanul Atfal, ya. Atfal itu dari kata tifl, ya, taman kanak-kanak. Seperti itu. Nah, laha itu dia memiliki. Jadi kalau umat pengen buat kalimat, lihat subjeknya dulu, mubtada'nya dulu. Ukhti, saudari perempuanku memiliki. Oh, memiliki berarti laha untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki lahu. Seperti itu. Nah, kita contoh nih nomor 4 nih, terakhir. Silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. Zami. Lahu akhun wa ukhtun. Zami lahu akhun wa ukhtun. Artinya
teman Hmm. rekanku Rekanku, punya Rekanku yang punya saudara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Masya Allah, punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Alhamdulillah. Ya, paham tuh insya Allah. Ustaz tanya yang nomor 3 Ustaz. Silakan, silakan. Tadi Yang kan tiflun balita ya. Mm-mm. Tapi kok ditambahin sogirun? Sogirun kan kecil. Mm-mm. Maksudnya gimana Ya, Ustaz? Jadi bisa kayak jadi, kayak diperjelas lagi atau bagaimana? bisa jadi ini, mohon maaf ya, bahasanya Ya. stunting. Oh iya. Oh. Ah, karena tifel itu udah kecil, anak kecil. Iya. Tapi yang sogir fisiknya lebih Oh, kecil. jadi ke Beda fisik. daripada umumnya. Iya, Siap. sogir, kabir itu lebih kepada fisik ya. Ya kalau Baik. bahasa Sundanya fisiknya. Iya. Ya, seperti itu. Paham tuh insyaallah? Benar insyaallah. Fahimnya insyaallah. Ya. Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya ya memang pekan keempat tidak ada tugas, tapi Ya. karena kesepakatan pekan kelima ada pekan kelima, jadi pekan kelima yang nggak ada tugas ya. Pekan keempat Baik. itu tugasnya adalah nggak tahu ya kelas A atau sudah apa belum ya. Seperti kelas E yaitu mencari kata lahu Mencari dan kata. indahu dalam Al-Quran sudah belum? Nah, Kayaknya udah deh Ustaz. Bentar ya. Lahu dan kemarin ya, apa ya? nggak harus lahu ya. Bisa laka, bisa li, Belum. bisa lahu, bisa laha. Dalam Al-Quran 1 dan indahu, indaha, atau indaka di dalam Al-Quran. Belum ya. Mencari Karena kata. kelas E juga ada. Seperti itu tugasnya ya. Ya. Biar kita sama ya. Karena kelas A dan E itu satu angkatan Ummahat, cuman karena waktunya aja berbeda. Ya, yang Ummahat nggak bisa hadir di sore hari, kalau bahasa kita kelas karyawan itu malam hari itu. Ya. Teman-teman Ummahat yang ada yang tidak bisa hadir di sore hari, ya mereka adanya di kelas E. Itu yang kerjanya buruh pabrik, ya Anda tahu tuh buruh pabrik, ada yang bayangkan ibu-ibu buruh pabrik Luar biasa. ngurusin anak juga gitu ya. Luar biasa, hadir juga ke majelis ilmu ya, Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi satu saja ayatnya, lahu, laha, laka, boleh, li, boleh. Pilihannya ada 4. Dan inda ditambahkan domir tadi, indaka, indahu, indaha, beda, bebas ya, boleh yang mana saja, atau indi, boleh. Ya. Contohnya, misalkan, kasih contoh boleh ya, Ummahat? Iya, Ustaz. Indahu dalam surat dalam ayat kursi. Ya. Indahu biizni. Ya. Oh iya, indahu biizni. Indahu biizni. Nah, cuman bedanya pakai ikhfa karena kan ayat Quran ya, dibaca tajwid. Ya. Lahu ada dalam ayat Al-Quran. Lahu ma fis samawati wal ardh. Ada, cari nanti. Ya. Laha ma kasabat. Nah, itu tuh. Nanti Ummahat cari sendiri ya. Siap. Cari sendiri. Ya. Dan insya Allah berfaedah. Nggak ada ruginya. Mengerjakan tugas ini nggak ada ruginya. Ya. Dari segi menulis saya dapat poin nilai ya. Dari segi bacaan Al-Quran kan otomatis Ummahat baca, nggak mungkin Ummahat nggak baca Al-Quran ayatnya ya, setiap hurufnya dapat 1 sampai 10 paham ya. Pilih salah satu aja Ustaz ya. Yang maksudnya yang alinya lah atau lahu itu salah satu aja atau? Iya, salah satu saja. Ya. Yang Berarti penting, misalnya indaka atau indaki gitu ya. betul, 1 Ya. ya. Lalu lahu atau laha 1. Ustaz, kalau indallah beda ya Ustaz? Indallah. Indallah itu tidak ada domir, langsung kepada Allah.
Itu. Kita kan lagi belajar yang ada domirnya. Hu, Siap. ha, ka, atau Indah, ya indahkan. undi, ya ada ya-nya di akhir seperti itu. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahim, Insyaallah. Ya, mudah-mudahan di kelas A ini tetap semangat ya Ummahat yang sedikit ini. Ustaz, Ya. mohon doanya Ustaz. Kalau Ummahat mungkin diskusi dengan Ibu Evi kan masih ada tuh di grup ya. Mungkin Ada. bisa kalau lagi futur bisa diskusi sama Ibu Evi aja. Ibu Evi udah 8 tahun. Ya, 8 tahun belajar bahasa Arab. Suka dukanya dijalani, dirasain ya. Dari teman-temannya banyak, sekarang tinggal sedikit ya. Itu merasakan ya perpisahan, pertemuan ya. Nanti bisa diskusi dengan Bu Evi ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita agar bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ya, dan bisa mengambil faedah yang besar dari pelajaran bahasa Arab ini. Kita akan berjumpa di pekan depan dengan pembahasan surah Al-Kautsar. Nah, Ummahat nanti bisa baca-baca dulu ya surah Al-Kautsar. Penting sekali. Karena nanti kita akan lewati Ummahat. Kalau kita umatnya Nabi akan kita lewati itu. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Lalu apa kaitannya dengan Al-Kautsar dengan katsir? Nah, bahasa Arab tuh katsirun. Tadi tuh kita bilang syukran katsiran tuh. Ada kaitannya tuh dengan Al-Kautsar. Dari akar kata yang sama. Insya Allah kita akan ya. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada khilafan pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.